Saudara, pemilihan presiden kian dekat. Banyak lembaga survei yang merilis hasil survei bakal calon presiden. Lalu bagaimana dengan bakal calon wakil presiden? Karena bisa saja bakal cawapres dapat menjadi penentu kemenangan di Pilpres 2024. Kita lihat datanya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada rentang 11 hingga 17 April 2023 menempatkan Ridwan Kamil, saudara, meraih 17,3% pilihan responden. Setelah RK, ada Sandiaga Uno dengan elektabilitas sebesar 14,2%. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini dengan angka 12,4%. Tak hanya itu, Menteri BUMN saat ini Erick Thohir juga menempati posisi keempat survei indikator politik dengan elektabilitas 12,2% yang disusul Gubernur Jawa Timur saat ini Hovifah Indar Parawansa, ini dia, dengan angka 6%, dan ada Menko Polhukam saat ini Mahfud MD di angka 4,3%. Apa saja sebetulnya kriteria bakal calon wakil presiden yang sebenarnya menjadi pilihan responden dalam survei indikator politik? Nah, lebih lengkapnya akan dibahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi kali ini yang dipandu Bayu Setiono. Bayu, silakan. Terima kasih, Irianda Mardanus. Dan saudara, sekarang kami akan hadirkan sorotan kami di kaitan kali ini. Tadi data-data dari hasil survei 6 bakal calon wakil presiden berdasarkan survei dari Indikator Politik Indonesia. Setelah sebelumnya ramai rilis elektabilitas calon presiden seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Jadi langsung saja kita akan membahas soal bakal calon wakil presiden bersama Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan juga juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra. Bang Zaki, Mas Burhan, selamat pagi, salam sehat, minal aidin wal faizin. Pagi Bayu, pagi Mas Herzaki. Ya, pagi Mas Bayu, pagi Bang Burhan. Ya, jadi audio dan videonya sudah bagus semua. Terima kasih. Kita masih menunggu perwakilan dari Partai Golkar. Kita hubungi juga berkaitan dengan partai yang tadi malam dipanggil oleh Presiden Jokowi, Mas Burhan. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa bergabung di tengah obrolan kita. Mas Burhan dulu. Kita udah pernah bicara kan, Mas Burhan, berkaitan dengan pentingnya ini bakal calon wakil presiden untuk pasangan-pasangan yang nama-namanya tampaknya bakal capresnya sih sudah makin mengerucut. Ada 3 nama begitu, tapi akan penting bakal calon wakil presidennya. Dan Indikator Politik Indonesia sudah melakukan survei. Kenapa Anda mengerucut kepada Ganjar dan juga Prabowo lebih dulu, Mas Burhan? Pertama begini Bayu ya. Ya. Kalau dilihat dari Pilpres pertama kali 2004 sampai terakhir 2019, itu sebenarnya daya tarik utama bagi pemilih untuk memilih pasangan capres-cawapres tetap ada di nomor 1, di capresnya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dinamika jelang 2024, itu kan ada perbedaan dibanding pemilu presiden sebelumnya. Perbedaan utamanya terutama capres-capres yang muncul di top 3 itu tidak ada yang dominan. Nah, ini berbeda zaman Pak SBY, berbeda pula zaman Pak Jokowi. Jelang 2024, capres tertinggi itu Ganjar Pranowo, survei pertengahan April, tetapi perolehannya hanya 34% dan trennya turun. Nah, sementara 2 capres di bawahnya itu selisihnya tipis. Nah, karena tidak ada capres yang dominan, maka cawapres seberapapun kecil sumbangannya menjadi sangat konsekuensial untuk menentukan kemenangan, terutama di putaran kedua. Jadi logiknya begitu. Jadi bukan berarti cawapres lebih penting ketimbang capres, tetapi dalam konteks kompetisi elektoral yang sengit, maka cawapres menjadi krusial untuk membungkus kemenangan, terutama lagi di putaran kedua. Di putaran pertama tetap penting, karena selisih antar 3 calon kan tidak terlalu jauh. Jadi memastikan siapa yang bisa masuk di putaran kedua, selain peran capres, partai politik, peran cawapres menjadi krusial. Bukan hanya secara elektoral, tapi juga secara misalnya soliditas koalisi dan seterusnya. Begitu. Oke.
Bang Zaky mendengar ini bagus dong buat Partai Demokrat yang selalu mengusung Mas AHY. Paling tidak sampai saat ini peluang untuk AHY untuk muncul menjadi salah satu cawapres bagi bakal calon presiden yang muncul nama-namanya berarti sangat terbuka. Bang Zaky? Ya, terima kasih Mas Bayu. Mas Burhan, pertama kami tentu mengapresiasi ya teman-teman indikator maupun poster lainnya yang secara rutin terus berupaya mengumpulkan data, ingin mengetahui siapa persepsi publik mengenai situasi terkini, termasuk pemilihan dan nasional 2024 ini menjadi penting gitu di sini. Nah, jadi kalau dari kami ingin menyampaikan ya, kalau melihat hasil dari survei ini tentunya kami bersyukur karena bagaimanapun ada capres kami yang selalu masuk 3 besar, ada Mas Anies Baswedan gitu. Lalu kemudian yang kedua ternyata ketua umum kami masuk juga dalam 3 besar cawapres karena bagaimanapun kalau kita cermati tadi ya, untuk dinamika capres ini seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan masih sangat-sangat cair dan dinamis sebenarnya karena naik turunnya itu bisa terjadi gitu. Sebelumnya kita juga tidak menduga kan dalam 2-3 bulan terakhir mendadak Pak Prabowo sempat naik dan mengalahkan Pak Ganjar misalnya di surveinya indikator ini maupun di beberapa survei lainnya. Ya, lalu Mas Anies juga beberapa waktu lalu sempat juga di peringkat pertama meskipun kini tetap di 3 besar. Nah, sehingga disinilah memang tepat kami sepakat bahwa bagaimanapun memang di sini persaingan yang ketat dan sengit di tingkat capres ini menjadikan peran cawapres ini menjadi sangat-sangat krusial. Tapi bagi kami bukan hanya capres saja, tetapi bagaimana kemudian mesin politik dari koalisi itu tadi. Karena ini nih, karena kalau misalnya mesin politik ini kan tidak bisa sekedar hanya melihat si A tinggi, si B tinggi digabungkan otomatis menjadi positif gitu. Korelasi tentu selalu positif, tetapi pada saat penggabungan itu apakah itu akan bisa memberikan efek yang lebih positif dibandingkan di masing-masing. Nah, ini juga perlu ini dibahas. Karena bagaimanapun pada saat di bawah atau di grassroots ada kecenderungan katakanlah pemilih A pada saat digabungkan pemilih B itu bukan komplementer gitu, tetapi malah saling menegasi. Nah, ini kan perlu menjadi pendalaman. Makanya kami senang sekali, makasih atas masukan-masukan dari teman-teman poster, termasuk dari Bang Burhan ini. Ya, kalau kami sampaikan ini kabar baik, ya tentu kami berterima kasih masyarakat Indonesia menjadikan Mas AHY 3 besar sebagai pilihan cawapres. Hanya saja 2018 kami juga masih ingat. Rata-rata survei menunjukkan bahwa Mas AHY itu termasuk bukan hanya 3 besar, peringkat 1. Jadi kalau bagi kami dapat tinggi ini survei ini mengapresiasi dukungan masyarakat, tapi tentu tidak membuat kami lengah ya kalau kata Mas AHY, fokus saja pada kerja-kerja bantu rakyat. Nah, biarkan rakyat di grassroots yang akan menilai, tapi survei ini bisa menjadi salah satu alat ukur bagi kita untuk menilai apakah kinerja kita sudah on the right track atau tidak. Nah, kalau kami melihatnya saat ini sudah on the right track ya, on the right track, dan kalau untuk urusan cawapres, bagaimanapun di koalisi perubahan sudah punya kesepakatan, kita serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Tapi tentu ngelihat angka-angka dikasih Mas Burhan ini ya, kalau misalnya kami dipilih lah nanti Mas AHY oleh Mas Anies Baswedan, ya tentu kami akan sangat bersyukur karena ini bisa memberikan tambahan tenaga dan semangat yang luar biasa. Lagi pula mesti diingat juga nih, kami tertarik satu hal sebenarnya Mas Burhan ini, apakah ini sudah mengetes, saya agak lupa nih dengan tanggalnya, apakah ini sudah mengecek pasca Pak Ganjar dicalonkan atau belum nih gitu. Ya, lagi pula yang kedua juga bagi kami memang kami saat ini lebih fokus mesin partai ini sedang konsolidasi di internal, meminimalisir yang keluar, sehingga kalau kami lihat angka ini masih sangat potensi untuk terus digenjut ke belakangnya, gitu. Untuk koalisi perubahan sendiri, termasuk dengan Mas Anies maupun dengan Mas AHY-nya. Ya, terbayang sekarang bagaimana kita membayangkan kalau kita berada di kubu Demokrat, ini posisi yang menarik lah, kira-kira begitu. Saya undang satu lagi Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Mas Edi sudah bergabung? Sudah bergabung Mas Bayu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Burhanuddin Muhtadi dan Bang Herzaki Mahendra nih dari Partai Demokrat. Terima kasih. Mas Edi, kalau PAN sendiri melihat hasil surveinya Mas Burhan dan kawan-kawan dari Indikator Politik Indonesia, seperti apa nih Anda melihat? Saya ingatkan pemirsa, PAN itu sering betul nyebut Pak Erick Thohir untuk jadi calon wakil presiden, tapi agak di luar 3 besar. Mas Edi? Sebentar. Ya baik, terima kasih Mas. Saya melihatnya memang sebentar Mas Edi, Mas Burhan. Sedikit aja saya sebenarnya pengen memberikan klarifikasi ya terkait dengan peringkat. Karena
antara peringkat kedua, ketiga, dan keempat itu dalam margin of error sebenarnya. Oh, jadi bisa Antara dibilang Sandi, draw sama. AHY, dan Erik itu selisihnya itu less than 1%. Oh, Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan Sandi lebih unggul ketimbang AHY atau AHY lebih unggul ketimbang Erik. oke. Karena selisihnya terlalu tipis. Ya, Jadi sebut saja ada cawapres Liga 1, ada cawapres Liga 2, ada cawapres Liga 3. Dan tiga nama yang saya sebut terakhir, Erik, AHY, dan Sandiaga Uno, itu sebenarnya tidak bisa dibedakan secara statistik. Ada di peringkat 2 sampai 4. Oke. Tetapi mana yang lebih tinggi secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan secara konklusif. Oke, baik, secara statistik begitu Mas Burhan, terima kasih. Nah, Mas Edi, jadi kira-kira begitu nih. Lanjutkan, mungkin Anda punya tanggapan berkaitan dengan hasil survei indikator politik Indonesia. Ya baik, terima kasih Mas Bayu. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kompas TV Ya. karena menampilkan foto saya masih muda sekali di situ. Itu foto 9 tahun yang lalu. Oh gitu ya, nggak apa-apa deh. Iya. Semangatnya masih muda terus kok Mas Edi. Iya. Kedua, memang kita ini setiap bulan disuguhkan oleh hasil survei dari berbagai lembaga survei yang ada. Dan ini sudah boleh Ya. dikatakan berjalan hampir 1 tahun lebih malah. Dari ini kita bisa melihat perkembangan elektabilitas para bakal calon capres maupun cawapres atau yang memang ingin berkontestasi di dalam Pilpres 2024 secara berkesinambungan. Nah, dalam konteks ini mungkin saya ingin sampaikan bahwa bagi partai politik, hakikat partai politik itu adalah hadir di parlemen. Semakin besar kursi partai politik di parlemen, semakin kuat partai tersebut memiliki dampak untuk mengubah kebijakan di parlemen dan kebijakan secara nasional. Nah, oleh karena itu, pilihan cawapres tidak hanya sekedar melihat angka-angka hasil survei, semakin tinggi, semakin harus kita berasosiasi dengan capres ataupun cawapres tersebut, tetapi bagaimana dampak elektoral dari asosiasi kita terhadap capres maupun cawapres tersebut, dampak elektoral partainya. Nah, dalam konteks ini mungkin bisa saya sampaikan, kami Partai Amanat Nasional memang melakukan kegiatan dengan berbagai pihak dengan dan komunikasi berjalan dengan berbagai pihak. Tetapi memang akhir-akhir ini mungkin 1 tahun lebih belakangan ini, PAN dengan Pak Erick Thohir sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Beliau hadir di acara kita, beliau diundang selalu ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan PAN, apakah itu Jalan Sehat, apakah itu Senam Sehat, maupun hadir dalam Rakornas dan Rakernas PAN, sehingga memang ada keterkaitan yang erat antara kami dengan Pak Erick Thohir. Sehingga di dalam internal PAN pun seakan-akan Pak Erick Thohir itu sudah sebagai ibarat keluarga sendiri di PAN. Nah, oleh karena itu kami tidak pernah sungkan ketika ditanyakan bagaimana kedekatan antara PAN dengan Pak Erick Thohir, sangat dekat. Dan kami juga berharap, dan kader-kader PAN juga berharap, bahwa salah satu di antara cawapres yang nanti bisa maju dari kalangan tokoh muda adalah Pak Erick Thohir. Dan PAN dalam hal ini ya sangat mendukung positif jika Pak Erick Thohir bisa berlaga nanti di Pilpres 2024. Kurang lebih begitu, Mas Bayu. Ya, oke. Nah, Mas Burhan, kalau melihat Partai Demokrat dan PAN begitu, ini kita agak khusus berkaitan dengan bakal calon wakil presiden ya Mas Burhan. Ya. Dari apa yang dilakukan indikator politik Indonesia sebagai sebuah survei, apakah AHY dan juga keluarga PAN ini, Erick Thohir, masih mungkin dengan kurun waktu sampai menjelang akhir 2023 ini, karena Februari 2024 sudah pemilunya, masih akan terjadi konstelasi yang akan berubah-ubah. Kalau di survei yang kita bicarakan dari indikator politik Indonesia kan juara surveinya Ridwan Kamil begitu. Nah, Mas Burhan, ini masih ada kemungkinan tadi Bang Zaki dan juga Mas Edi mengatakan ini semua masih sangat cair. Menurut Anda? Iya, jadi kita mengetes secara overtime dan kita dapatkan peta dari 19 nama, kemudian kita wujudkan
9 nama calon wakil presiden, kemudian 5 nama calon wakil presiden, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, AHY, Hovifah. Itu simulasi 5 nama hingga simulasi pasangan bersama dengan capres masing-masing. Ternyata memang dinamika elektoral di tingkat bawah terkait dengan pilihan cawapres itu tidak kalah kompetitif dengan dinamika elektoral pilihan capres. Menarik. Yang menarik dari jelang 2024 ini adalah jadi bukan hanya uncertainty dan competitiveness di tingkat pilihan bakal capres, tetapi juga uncertainty dan pertarungan yang sengit di tingkat cawapres. Jadi misalnya nih ya, kalau kita trace back dari data tren kami, itu elektabilitas Ridwan Kamil mulai melejit sebagai cawapres itu per Agustus 2022. Mohon maaf ya, waktu itu setelah ada tragedi yang dialami oleh putra beliau. Almarhum Sebelumnya, Eril, ya betul. Sebelumnya cawapres tertinggi itu di Desember 2021 adalah Sandiaga Uno. Lagi-lagi wajar karena Mas Sandi pernah menjadi pendamping Pak Prabowo di 2019. Ya. Jadi ada dinamika, tidak kemudian Ridwan Kamil berada di peringkat pertama terus, gitu. Terus bukan hanya peringkat pertama, tetapi dinamikanya naik turun dari sisi elektoral. Misalnya Kang Ridwan Kamil ini itu memang masih berada di peringkat pertama, tetapi elektabilitasnya sebagai cawapres itu cukup jauh dari 25% di bulan Maret 2023 menjadi 17%. Dropnya cukup tinggi ya, 7% lebih. Analisanya kenapa turun? Atau momentumnya apa? Ada 2 penjelasannya Mas Bayu ya. Pertama adalah sentimen di media sosial. Ini kebetulan kami punya software, aplikasi untuk mengukur sentimen di percakapan media sosial selama beberapa bulan terakhir negatif memang ke Kang Ridwan ya. Mulai ada isu terkait dengan guru honorer yang mengkritik beliau, kemudian ada, mohon maaf ya, pembangunan Masjid Al-Jabar yang menggunakan APBD. Itu sentimennya negatif. Tetapi juga menarik, dan ini mungkin masukan buat Kang Ridwan Kamil adalah setelah beliau masuk ke Golkar, tone-nya malah cenderung lebih negatif ketimbang sebelum posisinya sebagai non-partisan. Jadi saya menganalisis kemungkinan basis pendukung Kang Ridwan pada dasarnya mereka yang cenderung kurang terlalu suka dengan partai ya. Salah warna berarti Kang Emil ya, harusnya ke biru-biru kali ya. Belum tentu juga. Poin saya adalah sentimen, kan pendukung itu anak muda ya. Anak muda itu mumpung yang hadir jadi narasumber pagi ini dua-duanya biru, jadi saya sebutnya biru aja. Oh gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat data tren juga, ya, menarik dari penurunan elektabilitas Kang Ridwan sebagai capres itu sifat antagonistik dengan dukungan terhadap Erick Thohir di tingkat bawah. Oh, menarik. Maksudnya begini, kalau Kang Ridwan naik, misalnya di bulan Maret 2023 atau Agustus 2022, itu yang turun elektabilitas Erick Thohir. Tapi kalau misalnya elektabilitas sebagai cawapres Kang Ridwan yang turun seperti yang terjadi bulan April, itu yang diuntungkan adalah Erick Thohir. Jadi terlihat tuh di rilis saya 56, slide 57 sama 58, itu polanya begitu. Sementara AHY dan Sandiaga Uno itu cenderung stabil selama beberapa bulan terakhir. Jadi dinamika positif atau negatif dari 5 nama teratas hanya melibatkan 2 nama. Nah, apa poinnya? Nah, ini poinnya adalah di tingkat bawah pendukung Erick dan Ridwan Kamil memiliki banyak kemiripan. Jadi kalau misalnya salah satu kecewa, entah ke Erick atau ke Ridwan Kamil, itu yang mengambil keuntungan bukan cawapres yang lain, tapi antar kedua calon ini. Kira begitu ya analisisnya. Oke, ya senyum kecil udah kelihatan nih di Mas Zaky. Sebab stabil kata Mas Burhan. Dari sisi-sisi seperti ini, saya langsung ingin tanya begitu, apakah memungkinkan Mas Zaky AHY ini juga bisa jadi tidak di dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS, karena bisa jadi ini kan semua akan sangat,
saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Mas Burhan. Semua bakal calon wakil presiden ini jadi penting dan semua bisa dilirik begitu kan. Dan ini masih sangat cair, bisa berpindah-pindah sedemikian rupa. Misalnya bergabung dengan Pak Prabowo, Mas Zaky. Ini udah langsung menusuk gitu ya. Saya tadi mikir mau nanya ini bergabung dengan Pak Erlangga mungkin gitu ya kan, karena kemarin habis ketemuan ternyata tetap ke Pak Prabowo ini, meskipun belum ada ketemuan tapi sudah dipasangkan gitu ya. Oke, makasih Mas Bayu. Tapi bagaimanapun kami melihatnya begini ya, saat ini memang kan Demokrat tetap ya, seperti disampaikan oleh Mas Ahaye, kita konsisten dan komitmen di koalisi perubahan dengan Mas Anies Baswedan sebagai baca pres gitu. Hanya saja kami berterima kasih dengan dukungan publik saat ini yang terus menempatkan stabil ya posisi Mas Ahaye, elektabilitasnya hampir tidak tergerus oleh apapun. Bagi kami ini adalah suatu captive market yang bisa kami optimalkan. Bagaimanapun kan ke depannya kan kita butuh fondasi untuk bergerak. Mas Ahaye memang saat ini fokus sebagai ketua umum, beliau tidak fokus dengan elektabilitas pribadinya gitu, entah sebagai capres atau cawapres, tetapi fokus bagaimana membangun organisasi partai ini siap untuk menghadapi pemilu 2024. Karena tanggung jawab besar beliau kan di situ. Ada rakyat Indonesia yang menitipkan amanah kepada Mas Ahaye dan Partai Demokrat untuk diperjuangkan di 2024 nanti, yaitu perubahan dan perbaikan. Nah, inilah yang benar-benar beliau sedang lakukan. Alhamdulillah ternyata dalam perjalanan ini posisi beliau ternyata cukup menarik ya, dalam konteks Capres kami lihat masuk Liga 2 lah. Kalau Liga 1 kan ada 3 besar ya Mas Burhan ya. Kalau Capres masuk Liga 2 lah. Tapi kalau misalnya Cawapres alhamdulillah masih masuk Liga pertama nih, Liga papan atas nih gitu, yang masih punya potensi untuk bisa merangsak ke atas. Apalagi kalau misalnya nanti katakanlah mesin parpol ini sudah semakin optimal setelah Capres Cawapres diumumkan nantinya. Makin ketahuan nih lawannya siapa. Karena sekarang kita sudah punya tadi sepertinya tiga-tiganya akan maju gitu nih ya. Kami lihat Ganjar, Prabowo dan juga Mas Anies sangat tipis, peran Capres penting, peran mesin politik penting, dan ingat kemenangan kalau kami cermati dari surveinya Mas Burhan tadi ya. Ini kami sebenarnya tertarik bicara mengenai geografis gitu. Kemenangan bagaimanapun Pilpres itu bicara bukan 1-2 provinsi saja, tetapi kemenangan yang harus merata. Karena bukan matematika lagi-lagi. Kalau kami mencermati seperti Mas Ahaye, mungkin kelebihannya yang kami cermati masuk di anak muda. Ya, kemudian juga yang kedua kami melihat beliau ini memang berani menyampaikan apa adanya, menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat. Mohon maaf nih, sangat sedikit nih yang berani mengkritik pemerintah, memberikan masukan yang berbeda dari pemerintah. Ini sangat sedikit yang kita bisa cermati tokoh-tokoh di publik. Dan konsistensi, ini menjadi penting. Karena bagaimanapun, mohon maaf ya, kalau kita lihat anak muda milenial di bawah 40 tahun itu tidak suka kalau pemimpin itu mencela-mencela, hari ini ngomong A, besok ngomong tempe kan gitu. Hari ini delay, besok tempe gitu. Ya kan? Dan mereka ini sangat aktif dan sangat aware terhadap informasi. Sehingga sudah semakin memahami siapa ini yang benar-benar punya konsistensi dalam mengusung value-value tertentu yang mereka merasa penting buat mereka. Ada concern kami cermati misalnya nih dari pemerintah kan, menarik pada saat kita bicara mengenai efek peningkatan kepuasannya adalah bansos ya Mas Burhan, kami cermati gitu. Bahwa dapat bansos makanya itu adalah kontribusi kepuasan tertinggi. Tetapi ketidakpuasan tertinggi adalah ketidakmerataan pembagian bansos. Ini kan menjadi menarik. Nah, di sini juga yang menjadi concern kami juga gitu dari Partai Demokrat, Mas Ahaye sendiri, ya ayo kita sama-sama bantu rakyat. Nah, inilah beliau turun ke lapangan, kader semua turun aja ke lapangan bantu rakyat, nggak perlu banyak istilahnya itu heboh-heboh gitu ya. Dan ini ternyata tadi fondasinya makin hari makin kuat, dan kami cermati ya sebenarnya peak performance-nya insya Allah di Februari 2024 ini. Kalau kami lihat ini, ya, apalagi nanti akan ada momentum saat pengumuman capres cawapres. Ya tentu kalau Demokrat kadernya ini kader ya, saya tidak bilang secara institusi. Kalau institusi dan ketum sudah jelas, majelis tinggi partai sudah jelas. Kami menyerahkan kepada Mas Anies untuk memilih wakil presiden dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan pemilu. Tapi tentu ada harapan kalau dari kader kami melihat ya kalau misalnya momentum ini digabungkan nantinya ya kita akan bisa semakin tinggi nanti ke depannya gitu. Karena bagi kami tadi sepakat dengan Bang Edi, kemenangan bukan hanya di Pilpres, tetapi juga kemenangan di Pileg. Kita tidak hanya bicara mengenai bagaimana elektabilitasnya satu pasangan calon, tapi bagaimana kita bicara juga ada benefit yang akan kita dapatkan ini. Dan yang kedua tadi, efek penggabungan ini seperti apa. Nah, saya sangat tertarik nih, karena kalau baca Mas Burhan surveinya ini pasti sangat akademis ya. Apalagi saya senang lihat korelasi-korelasi nih.
Ya kan? Nah, ini ke depannya ini kita akan menjadi semakin penting karena bisa jadi begini yang kita cermati, Bang Bayu ya, Mas Bayu ya, mohon maaf. Pada saat ada 3-4 cawapres andalan misalnya ini, tetapi kemudian duanya hilang, katakanlah tidak dipinang gitu. Ya. Ya, tidak dipinang tentunya kan ada potensi untuk cawapres yang kemudian menjadi masuk dalam slot yang benar-benar didaftarkan di KPU. Nah, ini akan bisa semakin melejit sebenarnya kalau kami lihat. Dan ini yang masih dicermati juga, jangan sampai kalau Demokrat itu benar-benar mencermati begini, kita mencermati apa aspirasi konstituen Demokrat, keinginannya apa. Oh, perubahan. Keinginannya apa? Oh, terbesar Anies Baswedan gitu. Lalu mendadak kami ke capres yang tidak masuk dalam keinginan konstituen kami gitu, ya, atau bergabung dengan koalisi yang kok pemimpin koalisinya ini beda sekali value-nya dengan kami gitu. Nah, ini kan bisa membuat kami malah akan bukan meningkatkan elektabilitas, tetapi malah menjadi semakin ditinggalkan. Nah, ini kami juga benar-benar cermati. Hasil-hasil survei ini termasuk gitu dari Bang Burhan. Makasih Bang Burhan. Konsistensi nanti akan ditunjukkan oleh Partai Demokrat bahkan untuk bakal calon wakil presiden. Kita lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami sambil kita melihat juga hasil pertemuan tadi malam ya, Mas Burhan, Mas Zaky dan juga Mas Edi Suparno. Tetap bersama kami.